Udah berdiri doang. Hmm? Kayak patung. Bantuin kek, ambilin kunci roda. Yang mana? Carilah. Mana kuncinya? Nih. Jumi, angkat telepon. Panggil Mbak Nyonya. Halo? Mbak Anita? Mbak Anita, Oma ada nggak? Soalnya tadi saya teleponin tapi nggak diangkat-angkat. Oma udah tidur. Kenapa? Saya cuma mau ngasih tahu aja, Amanda udah ketemu. Amanda udah ketemu? Serius kamu? Iya Mbak. Kalau emang dia udah ketemu, dari mana aja dia? Saya juga belum tahu sih cerita lengkapnya. Tapi sekarang Mas Abi udah on the way balik ke kantor. Udah dulu ya Mbak Anita, saya mau lanjut kerja. Tapi tolong sampein ini ke Oma ya, biar Oma nggak khawatir. Ya oke. Baguslah kalau Amanda masih hidup. Jadinya kan dia bisa bantuin aku buat nyingkirin Kinanti dari Abi. Nyah, Nyonya Marisa mau ketemu tuh, ada di depan. Sekarang kamu udah di rumah. Udah aman kok. Saya permisi. Tunggu, Bi. Kamu mau pergi. Tapi aku masih takut. Kalau nanti orang itu datang ke sini gimana? Gak usah takut. Dia gak mungkin ngelakuin hal yang sama 2 kali. Dia pasti mikirin cara lain. Biar saya aja yang temenin kamu di sini. Kamu jagain David. Saya pergi dulu. Abi. Jeng Anita, Kenapa kamu mau ketemu saya? saya datang ke sini mau bicara soal anak-anak kita, Jeng. Sarah tuh sebenarnya sangat cinta banget sama Reno. Jadi saya mohon Jeng Anita nasehatin Reno ya untuk kasih kesempatan lagi Sarah. Mereka tuh sebenarnya pasangan yang sangat cocok, Jeng. Jeng bisa kan bantuin saya untuk bujuk Reno? Anak-anak kamu itu selalu bermasalah. Gak tahu diri dan gak tahu malu. Jadi baguslah kalau anak saya itu sadar. Karena apa yang sudah dilakukan anak kamu ke anak saya, itu gak bisa dimaafkan. Namanya juga anak muda, Jeng. Ya, Sarah melakukan itu semua kan demi hubungan sama Reno tetap langgeng. Sarah tuh sebenarnya cinta banget sama Reno. Sampai-sampai ketakutan kehilangan Reno. Makanya dong, Jeng, kasih tahu ke Reno ya. Jangan ngambek-ngambek lagi deh. Mendingan baikan aja. Kalau anak saya nggak mau sama anak Anda, ya jangan dipaksa dong. Dan mungkin anak saya juga udah sadar. Kalau anak Anda itu nggak pantas jadi keluarga Sudirja. Sorry, saya sibuk. Silahkan Anda pulang. Tahu kan pintu keluarnya di mana? Sombong banget. Bi.
Kamu masih marah ya sama aku? Kenapa kamu sikapnya masih dingin seperti ini? Jelas saya masih marah sama kamu. Kamu udah bohongin saya. Selama ini saya khawatir sama kamu dengan kamu yang gak bisa jalan. Tapi apa buktinya? Lagi-lagi kamu bohongin saya kan? Ya tapi kan aku udah minta maaf, Bi. Aku tuh cuman... Udah lah ya. Yang terpenting sekarang kamu udah selamat, itu udah cukup buat saya. Dan saya belum tentu bisa percaya lagi sama kamu atau enggak. Karena kamu kalau udah sekali bohong, saya nggak tahu lagi kebohongan apa lagi yang akan kamu buat nantinya. Jadi saya minta sama kamu, berhenti menjelaskan apapun ke saya. Kamu udah selamat aja itu udah cukup. Manda, kita masuk ke dalam ya. Kamu kan butuh istirahat juga. Jeng, lihat deh gelang aku. Wah, bagus banget. Beli di Keren mana kan? ini? Ih, ini tuh dibeliin sama suami aku waktu dia dinas ke Singapura. Wah, enak banget ya jadi kamu. Setiap suami dinas keluar selalu dibeliin sesuatu. Pastinya dong. Mau dong. Keren banget ya. Keren. Jeng, keren deh. Iya keren banget gelangnya. Jeng Karina, handphonenya bunyi terus tuh dari tadi. Iya, diangkat dulu dong. Iya, angkat Angkat aja. dulu. Siapa tahu penting. Nggak penting itu, paling juga orang asuransi nawarin asuransi. Aku juga paling sebel kalau ada telepon kayak gitu. Wah, padahal kan aku itu udah punya asuransi sendiri, tapi tetap aja terus nawarin. Iya kan, Jeng, namanya juga orang berusaha. Iya, tapi kan bete aja nawarin terus. Jeng, gimana? Perusahaan suamimu udah nambah kan? Oh, alhamdulillah udah nambah. Bisa Kamu- dong kita liburan. Yuk, kita berluan bareng yuk. Sebentar ya ibu-ibu, saya mau ke toilet sebentar ya. Ya halo, Akhirnya diangkat juga ya. Ibu mau main-main sama saya? Ibu mau kabur-kaburan? Angkat dong Bu kalau saya telepon. siapa yang kabur? Ini kan saya angkat. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Ibu harus ngelunasin yang 10 juta. Secepatnya. Baru aja aku minjem, kok malah sekarang sih minta dilunasin? Pak, Bapak jangan meras saya ya. Pemerasan gimana Bu? Ibu kan yang pinjam uang ke kami. Iya kan? Harusnya tahu konsekuensinya apa. Iya Pak, tapi nanti saya lunasin. Bapak nggak sabar gimana sih? Oke, saya tunggu. Tapi ingat, jangan sampai dicicil. Harus cash. Kalau dicicil, bunganya makin bengkak. Ngerti? Tapi, halo? Halo? Ih, keterlaluan banget sih. Masa aku nggak boleh nyicil? Dapat uang dari mana coba 10 juta? Fit, kenapa Abi semarah itu ya sama aku? Wajar sih kalau Tuan Muda marah. Kamu udah bohongin dia. Tapi kan Fit, aku udah minta maaf. Amanda, apa kamu masih berharap bisa kembali sama Tuan Muda? Enggak, bukan itu maksudnya Fit. Tapi harusnya Abi tuh ngertiin aku, bukannya malah marah kayak gini. Perjuangan aku tuh nggak mudah. Aku udah berusaha bertahan, kembali ke kehidupan aku, mencari Abi.
Semuanya itu sulit, ya. Aku tahu selama ini kamu menderita. Tapi sekarang kamu tahu kan, kalau Tuan Muda udah menikah sama Kinanti, dan mereka berdua udah bahagia. Dan Tuan Muda juga udah menganggap kamu sebagai sahabatnya. Tapi kenapa malah kamu bohong lagi? Kenapa kamu merahasiakan kalau kamu udah bisa jalan? Kamu sengaja melakukannya. Kayaknya aku harus istirahat deh. Badan aku sakit semua. Sekarang kita tinggal nunggu kabar dari polisi aja soal teman kami, Amanda. Ah, kalau itu biar nanti anak buah saya aja yang urus ya. Biar dia yang cari. Kayaknya aku harus kasih tahu Pak Radit deh kalau Amanda udah ketemu. Biar Pak Radit nggak masih nyariin Amanda. Halo? Halo, selamat sore Pak Radit. Pak, saya cuma mau kasih tahu kalau Amanda sudah ketemu, Pak. Sekali lagi terima kasih ya. Bapak udah mau bantuin cari Amanda selama ini. Syukurlah Amanda udah ketemu. Makasih ya infonya. Iya, sama-sama, Pak. Nanti kamu ceritain lengkapnya pas kita meeting ya. Iya, baik, Pak. Oke, bye. Jadi dia udah ketemu. Jadi siapa yang culik Amanda ya? Apaan sih? Mau ngapain kamu kesini? Kamu kan yang udah kerja sama Madu suami kamu supaya aku diteror sama tetangga-tetangga aku. Iya kan? Kamu ini bener-bener gak tahu malu ya. Datang gak diundang dan sekarang kamu nuduh orang sembarangan. Harusnya kamu sadar diri dong. Kenapa mereka sampai melakukan itu? Karena mereka tuh udah jijik sama kamu. Makanya kamu gak usah jadi pelakor. Aku juga gak bakalan kayak gini kalau gak karena kalian yang cari gara-gara sama aku. Kalian yang duluan cari masalah sama aku. Kalian yang udah bikin ibu aku meninggal. Kalau nggak, aku gak bakalan kayak gini. Alasan klasik. Tapi kamu sebenarnya doyan kan sama suami orang? Saya memang sekarang gak punya bukti apapun. Tapi aku yakin kalian pelakunya. Dan aku pastiin kalian bakal dapetin balasannya. Kamu pikir saya takut? Kamu belum tahu siapa Marissa. Apaan sih Reno maksudnya kayak gini? Mas Abi. Mas Abi gimana Amanda, Mas? Dia baik-baik aja kan? Terus gimana penculiknya udah ditangkap polisi? Mas Abi? Sabi kenapa sih? Kok ditanya malah diem aja? Apa terjadi sesuatu ya tadi? Mendingan aku telepon David deh.
Iya kan nanti? Fit, kamu lagi di mana? Aku ganggu nggak? Oh enggak kok. Ini aku lagi di rumahnya Amanda, lagi nemenin dia. Memangnya ada apa? Enggak, ini mau nanya aja. Tadi waktu penyelamatan Amanda, terjadi sesuatu nggak sih di sana? Maksud kamu? Soalnya ini Mas Abi pulang ke rumah, tapi diem aja. Ditanya diem aja, diajak ngomong diem aja. Sebenarnya ada apa sih, Fit? Pasti Tuhan mudah jadi begitu karena tadi Amanda peluk dia. Tapi kalau aku kasih tahu Kinan, aku khawatir bakal jadi masalah lagi. Oh enggak apa-apa kok. Ya mungkin Tuhan mudah kesal aja karena orang yang culik Amanda itu keburu kabur, jadi nggak sempat dilaporin polisi. Itu aja sih. Oh gitu. Kirain ada apa. Ya udah maaf ya, aku udah ganggu kamu. Tolong sampein salam aku ke Amanda. Iya, oke. Bye. Hai. Ini apa maksudnya? Selama ini, kamu selalu minta bukti kan? Kalau aku udah benar-benar putus sama Sarah. Apa yang kamu lihat di handphone kamu tadi itu adalah buktinya kan? Dan bunga ini adalah bukti sayang aku sama kamu kan? Mulai hari ini, aku udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama Sarah. Aku minta sama kamu, kita balikan ya. Udah diputusin. Semua sosmed gue juga diblok sama Reno. Nomor telepon. Emangnya sehina itu apa gue di matanya dia? Sakit. Sial banget sih gue. Tapi kenapa gue gak bikin second account aja ya buat nge-stalkin Reno? Yes, berhasil. Reno, emangnya kamu pikir aku gak bakalan bisa cari cara lain apa? Gue lihat Instagramnya deh. Apa? Ini gue gak salah lihat. Iya, Reno keterlaluan banget sih. Selama dia pacaran sama gue aja gue gak pernah diginiin. Tapi si cewek kampion itu kenapa dispesialin banget sih? Gak bisa, gue gak bisa tinggal diam. Iya. Lihat aja lo ya cewek kampion. Gue bakalan balas dendam.
Udah ya, nggak usah dipikirin. Saya yakin kok, penculiknya nggak akan balik lagi. Dan Amanda kan juga udah baik-baik aja. Bukan soal itu yang saya pikirin. Terus? Saya bingung. Apa saya salah ambil langkah? Kalau saya suruh Amanda menjauh dari hidup saya. Tapi saya nggak tahu kenapa. Saya yakin kok, cepat atau lambat ini pasti akan jadi bumerang. Terutama untuk rumah tangga kita. Saya juga nggak tahu harus jawab apa. Tapi yang saya mau, apapun yang Mas Abi mau lakuin, tolong dipikirin dulu baik-baik. Apalagi kan ini tentang Amanda, yang baru aja selamat dari bahaya. Mungkin lebih baik Mas Abi kasih waktu Amanda dulu untuk sendiri. Jangan ambil keputusan saat Mas Abi lagi emosional kayak gini. Kamu udah bohongin saya. Selama ini saya khawatir sama kamu dengan kamu yang gak bisa jalan. Tapi apa buktinya? Lagi-lagi kamu bohongin saya kan? Udah lah ya. Yang terpenting sekarang kamu udah selamat. Itu udah cukup buat saya. Dan saya belum tentu bisa percaya lagi sama kamu atau enggak. Karena kamu kalau udah sekali bohong, saya nggak tahu lagi kebohongan apa lagi yang akan kamu buat nantinya. Ternyata setelah aku disiksa dan hampir mati, Abi tetap aja marah sama aku. Dia tetap aja gak peduli sama aku. Amanda, kamu kenapa? Amanda. Amanda, buka pintu please. Aku gak apa-apa, Fit. Tinggalin aku sendiri. Maaf Amanda. Tapi kamu baru aja melewati kejadian yang sangat traumatis. Dan orang yang menyakiti kamu juga masih hilang gak tahu kemana. Gak mungkin aku ninggalin kamu sendirian di sini. Jadi, aku akan tetap di sini jagain kamu ya. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja ya.
Sarah, astaga. Sarah, kamu kenapa? Sarah. Mah, anak kamu kenapa ini? Ini semua tuh gara-gara Reno, Pak. Reno mutusin Sarah dan udah gak mau lagi sama Sarah. Nih Sarah jadinya begini. Oh, jadi ini semua gara-gara Reno? Sarah, Abimana bagus kamu tangisin. Orangnya gondrong, duitnya juga gondrong. Ini si Reno. Gondrong rambutnya doang, tapi duitnya cepak. Sabar ya sayang ya. Ma, aku mau sama Reno. Udah dong sayang, sabar ya kamu ya. Udah dong, Sarah. Udah dong, kalau kamu sedih mama ikutan sedih. Jangan! Amanda, kamu kenapa? Lepasin! Amanda, please. Buka pintu, please. Jangan. Amanda, sadar. Amanda sadar. Ini aku David. Kamu tenang ya. Tenang aja, Amanda. Selama aku ada di sini, nggak ada yang bisa nyakitin kamu. Aku takut banget. Tadi kayak ada orang di sana. Aku salah lihat ya? Sekian lama aku mencoba. Reno, bangun kamu? Bangun nggak? Kamu bikin masalah apa lagi sih? Kamu mutusin Sarah kenapa? Bangun kata mama, ayo. Bangun. Lu ngapain pakai acara jewer segala sih, Mah? Sarah itu sebenarnya licik, tau nggak, Mah? Sarah itu ngefitnah Ana seolah-olah Ana tuh cewek yang enggak. Dan tujuannya apa coba? Biar Reno putus lah sama Ana, terus balikan sama dia. Reno nggak mau lah. Kamu tuh gak mikir panjang apa Reno? Kalau sampai Sarah ngomong ke Kinan, terus Kinan ngomong sama om kamu sama oma kamu gimana? Bikin masalah lagi kamu? Iya? Udah biarin aja kali, Mah. Mau ngadu ke Om Abi kayak dia, mau ngadu ke Kinan kayak ke Bijumi kayak. Nggak ada urusannya sama Reno. Tuh juga Om Abi nggak bakalan mungkin kan maksain Reno buat sama Sarah terus. Dan si Kinan harus tahu juga tuh kalau adiknya tuh udah gila. Udah, Reno malas ngurusin mereka. Mau tidur. Enak aja. Enggak. Bangun, sekarang udah jam berapa Reno? Reno bangun. Enggak, bangun kata mama. Ayo, bangun, mandi. Iya. Susah banget dibilanginnya. Gimana? Kamu sudah berhasil menemukan cucu saya? Belum, Bu. Saya sudah cari Dharma kemana-mana, tapi belum ketemu. Tolong ya, kamu cari sampai cucu saya ketemu. Saya ingin sekali ketemu sama dia. Soal bayaran kamu gak usah khawatir. Saya pasti akan bayar. Baik, Bu. Mas, Iya, minum dulu. makasih. Bi, Kinan, gimana
Dia akan baik-baik aja kok, Oma. Lalu orang yang diduga gila itu sudah bisa ditemukan? Belum, Oma. Tapi polisi sekarang lagi berusaha untuk cari orang itu. Kalian berdua harus sangat hati-hati ya. Oma khawatir orang itu akan balas dendam sama kalian berdua. Oma, udah Oma gak usah terlalu pikirin soal itu. Halo, selamat pagi Om Abi. Tante Kinan. Pagi. Pagi. Saya terima kamu di rumah ini lagi. Bukan berarti kamu harus sorama sama saya. Biasa aja. Permisi. Kok kaget? Belum pernah lihat orang keren ya? Waduh, sembarangan aja Bapak, pede amat sih. Ingetin ya Pak, udah punya 2, 3, Jumi menjadi yang keempat. Oh my, I'm sorry. Jumi sudah punya my love. Lagian pagi-pagi buta ngapain sih? Kemarin bininya, terusnya anaknya, terus apa lagi datang kemari? Saya kesini mau ketemu Kinanti. Oh non Kinan, ada Pak. Bisa pelan dikit nggak ngomongnya? Silakan Pak. Jangan natap Jumi loh. Makasih. Iya. Bener-bener gak punya sopan santun. Assalamualaikum kayak apa kek? Udah mau nyocol aja pagi-pagi. Sayang, makan dulu yuk. Nggak mau. Ih, Hawan bilang nggak mau. Pokoknya gimana pun caranya, aku harus dapetin Reno lagi. Kamu nih banyak tingkah ya. Udah bikin masalah sendiri, sekarang malah kayak gini. Ya, lagian kayak papa nggak pernah bikin masalah aja sama papa. Mama juga sering kayak gitu. Jawab terus. Nih, kalau nggak ntar kamu sakit beneran, perut tuh rasa. Ih, kenapa sih semuanya ngeselan? Ya, orang nggak mau makan, aku maunya sama Reno. Ih. Gak. Pusing deh. Ini ngapain sih telepon-telepon terus? Ribet banget jadi orang. Ini apa-apaan ini? Terlaluan banget tau gak? Ih, sebel deh, ini semua gara-gara Mas Herman tau gak sih? Gimana ini? Apaan sih nih? Aduh, aku harus cari cara buat dapetin uang ini, tapi gimana caranya? Karina, apa-apaan nih kamu? Bikin malu aja kamu ya. Kamu ambil pinjol ya? Enggak, salah itu. Salah gimana? Nggak mungkin lah orang nyasar. Udah deh, mendingan kamu ngaku aja. Mbak, denger ya. Aku nggak mungkin pinjem-pinjem kayak gitu. Lagi pula buat apa aku minjem pinjol-pinjol? Nggak level tahu. Gimana? Nggak level gimana? Udah jelas-jelas nama kamu dengan jelas nih di sini. Itu salah kali. Mendingan sekarang Mbak Dila deh daripada nanti Mak kena. Masih mau ngelak. Udah ya. sekarang keluar deh. Keluar, aku mau istirahat. Ih, berisik banget.
Selamat pagi semuanya. Oh, pagi. Mama Reno. Papa, Kinanti. Halo, tumben nih. Mertua pagi-pagi datang ke rumah saya. Kenapa? Mau pinjam uang? Apa sih? Uang sih ada, mantu. Utang aja belum kebayar. Pak Herman, silahkan duduk dulu. Wah, nggak usah. Saya datang ke sini mau bicara sama Reno. Maafin aku ya, Fit. Gara-gara kamu nemenin aku di sini, kamu sampai ketiduran. Reno, kenapa kamu ninggalin Sarah? Ya gimana lagi Om? Aku emang udah nggak bisa jalan lagi sama Sarah. Ya nggak bisa gitu dong. Seenaknya ninggalin Sarah. Ngasih harapan sama Sarah, terus seenaknya buang dia. Kamu tuh udah bikin Sarah kayak sampah, tau nggak? Om, maaf ya sebelumnya. Tapi aku emang udah nggak ada perasaan lagi sama Sarah. Aku udah nggak cinta sama dia. Masa mau dipaksa, Om? Loh, papa mertua. Kok ngomel-ngomel? Bukannya papa mertua biasa kalau ninggalin cewek? Pak. Lagian kan mereka berdua ini udah pada besar. Udah biarin aja, mereka nyelesain masalah mereka sendiri. Kinanti, kamu harus lihat adik kamu. Kasihan dia, nangis, nggak mau makan. Ini semua gara-gara si Reno. Dasar buaya cap kadal kamu. Reno, emangnya kamu udah yakin sama pilihan kamu? Ya yakin lah. Pokoknya aku nggak bakal mau lagi balik sama Sarah. Ingat ya Reno, kamu bakalan nyesel udah ninggalin Sarah. Misi mantu. Kinan.
bikin ulah aja terus. Mau bikin saya malu? Ayo kita berangkat. Oh my loveku, shalalalalala. Oh my loveku, shalalalalala. Dadi dadi dada, di dadi dadi da, da dadi dadi da. Ma, bujuk Bu Neng, masa lo? Itu bapak bener-bener gak punya sopan santun ya? Kagak bini, kagak laki samanya. Bener dah. Ngeselin bener. Mas Abi. Pagi Tuan, Non. Bi. Ya. Mas. Kayaknya saya lupa bawa dokumen-dokumennya deh. Udah nggak usah. Hah? Tapi kan... Nggak usah. Sam. Ya Tuan. Saya hari ini yang nyetir sendiri ya. Kamu standby di rumah aja. Baik Tuan, udah. Ini kuncinya Tuan. Emang kita mau kemana sih Mas? Udah nggak usah banyak tanya, masuk. Ya, makasih. Fit, ini aku udah bikinin kamu teh. Diminum ya. Ya, makasih. Maaf ya, aku ketiduran di dalam. Gak apa-apa, justru aku yang minta maaf. Kamu tidurnya jadi gak nyaman. It's okay, gak apa-apa. Makasih ya. Oh ya udah. Aku pergi dulu ya. Makasih. Aku bohong gak bisa jalan karena aku tahu itu satu-satunya cara supaya aku bisa mempertahankan Abi. Supaya Abi gak usir aku. Kamu gak benci juga sama aku kan, Fit? Ini sebenarnya kita mau kemana sih Mas Abi? Udah, kamu nggak usah banyak tanya. Sekarang kamu buka map, kamu search di map itu, kita mau makan di restoran di puncak. Nama restorannya Amor. Udah, sana cari di map. Emang restorannya makanannya apa? Terus dekat apa? Gak usah banyak tanya, bisa nggak sih? Udah tinggal buka map, ketik nama restorannya Amor. Selesai. Iya, sebentar. Apa tadi nama restorannya? Amor. Amor. Di puncak ya? Bandung. Ih, orang nanya gitu dong. Puncak lah. Udah nih, udah ketemu. Nih. Kok ditaruh? Hah? Saya nyetir. Saya juga yang harus lihat mapnya. Terus kamu enak cuma duduk manis. Bisa kan? Pegangin handphonenya, lihat mapnya, terus arahin saya. Ya maaf. Papa saya. Papa mana sih? Kok lama banget dari tadi juga. Pak, gimana Pak? Gimana Reno ngomong apa? Papa udah berusaha ngomong sama Reno. Tapi dia tetap nggak mau, Sarah. Ih, Papa udah ngomong belum keadaan aku sekarang kayak gimana? Ya udah. Tapi gimana dong? Dia tetap nggak mau? Ih,
doang usahanya. Ya. Karina! Aku nggak benci sama kamu. Sama sekali enggak. Tapi yang aku nggak ngerti, kenapa kamu terus maksain sesuatu yang udah nggak ada? Kamu harus tahu, Amanda. Mencintai seseorang bukan selalu berarti harus memiliki. Kadang-kadang cinta itu harus ikhlas, Amanda. Itu yang kamu gak pernah paham. Bahkan kamu rela melakukan sesuatu yang sangat jahat demi dapetin apapun yang kamu mau. Kalau Tuhan udah tahu, pasti dia nggak mau lihat kamu lagi. Tapi sekarang, aku akan pastikan Tuhan udah nggak akan tahu soal ini. Dan satu lagi, sekali lagi aku tahu kamu mau sakitin Kinanti. Aku akan pastikan kamu udah akan tahu semuanya. Maafin aku, Amanda. Permisi, aku harus pergi. Aduh, gimana ya supaya aku dapetin uang sekarang? Apa aku telepon aja ya? Halo Mas. Mas, kamu gak kangen ya sama aku? Kamu gak mau ketemu gitu sama aku? Ya, kita kemana kayak jalan-jalan, shopping. Karina! Karina! Iya Mas. Apa ini? Nggak kelihatan Mas. Nggak usah ngeles kamu. Mendadak rabun lagi matanya. Kamu ikutan pinjol ya? Apa Mas? Nggak mungkin lah aku ikut kayak gitu Mas. Itu pasti ada orang yang pakai nama aku Mas. Hati-hati loh Mas. Kamu jangan sampai ketipu sama kayak gituan. Kamu nggak lagi bohongin aku kan Karina? Ya nggak mungkin lah aku bohongin kamu Mas. Tapi masa iya kamu kayak gitu sih sama istri kamu sendiri? Aku sedih loh. Awas ya. Kalau sampai kamu bohongin aku bisa malu kalau ini semua benar. Ngerti kamu? Hah? Padahal dia udah potong belanja bulanan aku, tapi sekarang dia yang bete sama aku. Ini gimana coba? Ini gak bisa aku biarin. Aku harus cari uang supaya aku bisa bayar semua utang-utang aku. Tapi gimana caranya? Aduh gimana ya?
Ini kita kemana? Ini kita lurus. Lurus? Benar? Iya lurus. Oke. Mas, maaf. Enggak, kayaknya bukan lurus nih. Hah? Terus? Salah. Harusnya tadi belok kiri. Terus harus putar balik nih? Iya, putar balik. Maaf ya. Dah. Sekarang kita kemana nih? Sekarang kita belok kiri. Kiri? Iya, kiri. Hah? Apa lagi? Kiri apa kemana nih? Kiri. Lurus. Ayo cepetan, kiri apa lurus? Enggak, bener-bener. Kiri. Kiri ya? Iya, kiri. Sekian lama aku mencoba. Jauhin Reno sekarang juga. Lu tuh jadi cewek gak ada harga diri ya? Lu ngapain masih nguber-nguber cowok? Cowoknya aja gak mau sama lo, Sarah. Cewek kamfiung, denger ya? Kalau lo gak keganjenan sama Reno, hubungan gue sama Reno tuh pasti bakalan baik-baik aja. Sarah, gue tuh udah ngejauhin Reno. Tapi emang Renonya aja yang kecintaan sama gue. Tanpa gue ganjen sama dia aja masih ngejar-ngejar gue. Makanya, jadi perempuan itu jangan punya hati busuk. Karmanya kenanya ke siapa? Ke lo kan sekarang. Reno aja udah gak mau liat muka lo. Gak, pokoknya sekarang juga lo jauhin Reno atau apa? Kenapa, hah? Lo mendingan pergi sekarang, keburu lo nyesel. Pergi gue bilang. Salah deh mas. Astaga, salah lagi dong. Iya salah, harusnya tadi tuh kita belok kanan. Ini mapsnya nih, mungkin sinyalnya jelek kali, jadi berubah-berubah terus. Kamu bisa baca map gak? Jangan disalahin sinyalnya. Ini saya putar balik lagi? Iya, putar balik. Gimana sih ini? Dah. Ini udah putar balik terus mana yang benar? Udah, benar. Kanan, kiri? Nanti depan belok kanan. Perempatan belok kanan. Kanan ya? Iya. Ini kok kita nggak sampai-sampai ya? Bener nggak sih? Bener kok. Di maps emang jalanannya lewat sini. Iya, masa kafe mewah tapi kita jalan dari tadi tapi nggak sampai-sampai. Ya nggak tahu, kan Mas Abi yang pilih kafenya ke situ. Ya kan kamu yang pegang mapsnya. Kok jadi saya yang disalahin gara-gara saya pilih kafenya? Ya kan emang Mas Abi milih kafenya di situ, jalanannya kata maps lewat sini. Bener nggak? Dari tadi kan kamu salah-salah terus baca mapsnya. Itu kan sinyalnya jelek. Sinyalnya lagi yang disalahin kan?
Mobil kenapa lagi sih? Mobil kok hobi banget kempes bannya. Di mana dong ini? Ah, udahlah, kita pulang aja deh. Kalau Mas Abi ngomel-ngomel terus kayak gini. Kan? Ambek aja terus kerjaannya. Ya udah saya ganti dulu bannya. Ngambek-ngambek bisa nggak? Udah berdiri doang. Kayak patung. Bantuin kek, ambilin kunci roda. Yang mana? Carilah. Mana kuncinya? Nih. Tahu nggak ini apa? Ini obeng, bukan kunci roda. Mana muat? Oh, salah ya? Oh, salah ya? Nih, kunci roda. Ya, itu. Itu. Uang. Aku butuh uang sekarang. Apa aku jual aja ya berlian kemarin? Ya, tapi nggak mungkin. Nggak mungkin aku jual lagi sama Jemwita. Kalau aku jual lagi sama dia, aku bisa malu. Bisa ditaruh di mana muka aku coba? Pokoknya aku harus dapetin uang buat bayar utang-utang aku sekarang. Ya. Maaf ya. Saya niatnya mau ngajak kamu makan romantis. Malah kayak gini jadinya. Gak apa-apa kok, Mas. Kayak gini juga udah romantis. Lebay. Kayak gini dibilang romantis. Mas Abi capek ya? Ganti ban kayak gini. Capek lah kerja sendiri. Emang kamu pikir gampang apa? Udah, cuma bisa diem. Kasian banget sampai keringetan. Capek ya? Ya udah, ini minum dulu deh, Mas. Kamu nggak lihat nih tangan saya lagi kotor? Hah? Masih disuruh minum. Ya, udah saya pegangin nih botolnya ya. Nah, gitu dong. Apa?
udah. Nyiram air ke muka saya. Ya maaf, kirain kan haus. Ngomel-ngomel terus sih. Ngapain sih kamu senyum-senyum? Gak apa-apa, saya nggak nyangka aja. Ternyata seorang tuan muda Abimana tuh bisa loh masang ban mobil. Saya kan udah pernah bilang, saya tuh bisa apapun. Cuma saya nggak mau sombong aja orangnya. Kalau cuma ganti ban mah kecil. Contohnya kayak gini, kalau sampai kenapa-napa di jalan kalau saya nggak bisa ganti ban gimana? Repot kan? Saya bangga deh punya suami kayak Mas Abi. Bisa apa aja. Mas, sebentar ya. Saya angkat telepon dulu dari Pak Radit. Ya. Halo, Pak. Halo Kinan. Rencananya saya mau ngajak kamu meeting di kantor yang baru yang kamu mau desain. Kamu bisa? Nanti saya suruh staf saya ke sana untuk rapi-rapi. Aduh, Pak Radit, maaf banget nih. Saya nggak bisa. Soalnya sekarang saya lagi di puncak sama suami saya. Oh. Lagi ada acara apa nih di puncak? Nggak ada sih, Pak. Ini tiba-tiba Mas Abi ngajakin makan di sini. Ya, emang suka kayak gitu, orangnya suka tiba-tiba romantis. Jadi ceritanya kalian kencan di siang bolong? Iya, Pak. Aduh, saya jadi malu deh. Oke, kalau gitu. Have fun ya. Kirimkan salam saya untuk Pak Abi. Iya, Pak, nanti saya sampaikan. Saya udah pasang GPS di handphone kamu, Kinan. Kemanapun kamu pergi, saya pasti tahu. Claudia. Tumben dia nelfon aku. Halo? Mas Herman gimana keadaannya siang ini? Saya kepikiran terus sama Mas Herman. Claudia, saya ini puyeng banget. Semua orang di rumah saya ini bisanya bikin masalah. Emosi saya. Maaf Claudia. Kok saya jadi keras sih ngomongnya sama kamu? Kamu sendiri gimana? Ya saya gini sih Mas, sendirian. Kepikiran Mas Herman. Claudia, jujur ya. Biasanya kalau lagi pusing begini, saya butuh ketenangan. Dan saya pikir, kalau di dekat kamu, pasti saya tenang. Aduh, saya jadi kangen nih sama kamu. Ya udah, kalau kayak gitu Mas Herman kesini aja. Saya juga kangen sama Mas Herman. Emang Mas nggak mau tinggal sama saya? Hah? Apa Claudia? Maksud kamu tinggal sama-sama? Kita berdua? Tapi kan
tetangga komplek kamu itu? Ya emang Mas nggak kepikiran buat hubungan kita ke depan kayak apa? Supaya tetangga juga nggak mempermasalahkan lagi kan? Hubungan ke depan, maksudnya apa ya Claudia? Tolong diperjelas dong. Emang Mas nggak kepikiran buat nikahin saya? Atau mungkin cuma saya ya yang kegeeran aja? Mas sebenarnya selama ini cuma mainin perasaan saya aja kan? Mas cuma jadiin saya itu ya pelampiasan buat kedua istri Mas kan? Claudia, saya mau banget. Tapi memangnya kamu mau jadi istri ketiga saya? Emang nggak bisa ya Mas? Kalau saya ini jadi satu-satunya aja istrinya Mas Herman? Maksud kamu, saya harus menceraikan kedua istri saya? Ya, saya sih bakalan seneng banget Mas. Kalau bisa jadi satu-satunya istri Mas, terus sampai maut memisahkan. Kenapa Mas nggak bisa jawab? Ya udahlah Mas. Mungkin emang selama ini Mas Herman itu cuman main-main iseng doang kan sama saya. Sayanya aja yang terlalu kegeeran mungkin. Ya udah nggak apa-apa Mas, saya paham kok. Claudia? Claudia? Kok jadi nambah pikiran aku sih? Aku sih mau tinggal sama Claudia, tapi kan nggak mungkin ya. Aduh, kok waktunya nggak tepat sih ini? Apa? Nggak salah cuma segitu. Itu kan berlian mahal. Naikin dikit dong harganya. Ya saya cuma bisa kasih harga segini Mbak. Lagian Mbak juga nggak ada sertifikatnya kan. Kalau Mbak mau harga mahal, Mbak harus ada sertifikatnya dong. Ya udah deh. Saya nggak jadi jual. Ya udah. Pelit banget sih. Gimana ini? Halo Om. Om, kebetulan saya lagi di luar nih, kita ketemuan yuk. Di kafe ya, nanti aku share lokasinya. Oke Om, bye. Lumayan lah daripada enggak. Sebel banget sih. Mas Abi, baru pertama kali ya ganti ban mobil. Kok nggak selesai-selesai dari tadi? Kalau iya kenapa? Enak cuma ngoceh doang, bantuin juga enggak. Aduh. Kenapa senyum-senyum? Seneng ya kalau ngeliat suaminya menderita kayak begini? Aku baru sadar, ternyata suamiku keren banget ya. Kalau lagi repot hal sepele tapi berat gini. Kalau aku ngomong gini ke Mas Abi, pasti Mas Abi langsung ngeiyain deh. Terus ngomong gini, ya udah pastilah saya keren. Baru sadar kamu. Aduh. Mas, nggak apa-apa, tangannya. Sakit
sakit ya? Sini deh, saya obatin dulu. Gak, udah nggak apa-apa. Hai Om. Hai darling. Silakan duduk. Om makin ganteng aja Om. Kamu tuh paling bisa muji saya. Oke, to the point aja. Kenapa kamu hubungi saya? Loh, kok kenapa nangis? Cerita dong. Ada apa sebenarnya? Mas Herman, tumben tiba-tiba ngajakin saya ketemuan. Saya harus ketemu kamu langsung, Claudia. Kita ngomongnya di kafe dekat sini aja ya. Oh, iya. Mas Abi keren deh. Seksi lagi kalau lagi kayak gini. Seksi. Banyak nonton film sih. Orang lagi ganti ban dibilang seksi. Om, saya tuh sekarang lagi kelilit utang Om. Dan saya bingung mau bayarnya gimana. Selama ini kan Om selalu ada buat aku. Om bisa bantuin aku kan Om? Iya, itu dulu. Tapi sekarang saya juga lagi dalam kesulitan. Perusahaan saya baru saja pilot. Apa? Dia udah bangkrut? Percuma dong gue dandan cantik dan temuin dia kayak gini. Sebentar ya Om, Halo, mau kemana kamu? saya mau ke toilet sebentar, saya agak pusing. Sebentar ya. Karina. Karina. Iya, lepasin saya. Mau kemana sih kamu? Tadi ngajakin ketemu, sekarang tiba-tiba mau pergi. Kenapa kamu? Kamu nyesel? Karena sekarang kamu tahu saya sudah bangkrut. Jadi menurut kamu, karena saya tidak punya uang, saya tidak pantas bersama kamu gitu? Hai Om, logika aja ya. Apa-apa tuh butuh uang. Jadi masa iya saya ketemuan sama Om, terus saya yang bayar makan? Emangnya situ siapa? Situ duit dibutuhin. Alah, dulu sebelum saya bangkrut, saya nggak ada hitung-hitungan sama kamu. Dari uang, perhiasan. Dasar wanita mata duitan. Dasar tua bangka. Mulai sekarang saya nggak akan ngubungin situ lagi. Bye. Beres juga. Udah bisa, Mas? Iya. Selamat ya, Mas Abi. Apa sih lebay banget, orang cuma ganti ban doang, lebay banget. Ini siapa yang lebay? Orang Mas Abi duluan kan tadi yang kayak gitu saya cuma ngikutin aja. Mas Abi tuh yang lebay. Kamu tuh. Enggak. Cuma ganti ban aja. Nih. Gak usah ketawa-tawa.
Kayak nggak pernah denger orang lagi kelaparan aja. Udah, saya lapar. Biasa kan kalau perut bunyi juga. Marah-marah terus kayak macan. Saya denger ya. Masuk cepetan. Ya. Claudia, kita duduk di sini aja ya. Iya, Mas. Gimana Claudia? Kamu suka nggak tempatnya? Di sini kita bisa lebih leluasa untuk bicara. Emangnya Mas Herman mau ngomong apa? Gini Claudia, saya minta kamu ngertiin saya, ngertiin posisi saya. Saya pengen banget nikah sama kamu, tapi saya nggak mungkin ninggalin istri-istri saya. Apalagi Marisa, kami kan udah punya anak. Kamu ngerti kan? Saya duga pasti Mas bakalan ngomongin ini ke saya. Claudia, tunggu. Saya ngerti kok saya itu bukan siapa-siapa. Percuma juga kan saya ada di sini. Mas, lepasin. Claudia. Claudia. Claudia, tunggu. Kamu jangan gini dong. Saya itu udah jatuh cinta sama kamu. Kamu itu sangat berarti buat saya. Kalau Mas emang beneran cinta sama saya, dan saya ini berarti buat Mas, kenapa saya nggak bisa jadi wanita satu-satunya dalam hidup Mas? Saya ini udah coba sabar, saya pengertian sama Mas. Karena saya sadar, saya ini udah bener-bener cinta sama Mas. Tapi apa? Mas cuma nganggap saya mainan kan? Mas nyariin aku di saat Mas butuh aja. Mas itu nggak pernah prioritasin saya. Claudia, bukan seperti itu. Mas, lihat tuh. Itu kan si Claudia sama laki-laki beristri itu. Lepasin. Saya nggak akan lepasin kamu. Ternyata mereka masih ketemuan. Nggak kapok-kapok juga mereka ya. Kamu harus dengerin saya dulu, Claudia. Kalau Mas nggak lepasin, saya teriak. Lepas. Claudia. Sekian lama aku mencoba. Sebentar lagi pasti tua bangka itu bakal nyariin aku. Kan? Apa aku bilang? Ih, sebel banget tau gak sih? Bukannya dapat uang malah dapat kesel. Dasar kayak tua. Siapa lagi? Aduh, ini orang pinjol ngapain telepon lagi? Mana aku belum dapat uangnya lagi. Aduh, gimana ini? Aduh. Apa aku telepon dia aja kali ya? Pasti dia bakal bantuin aku. Aku coba deh. Saya bentar. Halo. Halo. Halo Mas Nanang. Mas Nanang apa kabar? Mas, aku kangen deh kayaknya sama Mas. Kita ketemuan yuk. Kamu itu, aku lagi di tempat biasa. Ya udah, kamu kesini aja. Kamu itu kalau ada butuhnya aja, baru hubungi aku. Tapi ya enggak apa-apa. Aku tuh tahu
Ya namanya juga Mas Nanang. Mas Nanang itu idaman para cewek-cewek di Indonesia. Aduh. Ya wes saya, sini ditunggu. Ya udah kalau gitu aku sekarang ke sana ya, Mas. Iya. Mas Nanang, kalau bukan karena uang saya nggak mau ketemu sama situ. Emang itu siapa? Udah norak, mulutnya kasar lagi. Nah, sekarang kalau di Maps bilang kita harus... Sini handphonenya. Sini. Udah. Biar saya aja yang lihat. Nanti kalau kamu yang ngarahin salah-salah lagi kayak tadi. Yang ada saya emosi. Udah, duduk manis saja. Tuh tugas kamu. Dalam jarak 500 meter di depan akan ada kemacetan. Kemungkinan Anda akan sampai dalam waktu 47 menit. Hah? 47 menit? Hah, yang bener aja. Bisa sore nih sampainya kayak begini. Lihat macetnya. Ya. Terus gimana dong? Gimana dong? Gak punya solusi banget. Iya, mau lewat mana? Karina, sini. Mas Nanang? Di Karina. Kok Mas lihat-lihat kayaknya di Karina makin tua ya? Nggak perawatan apa? Pakai krim-krim apa? Biar cantik nih kayak gini. Mas Nanang bisa aja bercanda. Dari dulu tuh emang nggak pernah berubah ya. Kocak. Emangnya cewek-cewek ini siapa, Mas? Lah, emangnya kenapa kalau Mas Nanang itu sama dua cewek cantik ini? Karina kan tahu, Mas Nanang itu cowok paling dicari-cari cewek dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau punya fansnya cewek-cewek cantik ini ya wajar lah. Iya bener, aku tahu kok Mas. Gini loh Mas, tapi... Siapa yang suruh duduk? Kosong. Ih, pegel ya, pengen duduk ya. Karina, Mas Nanang nyuruh kamu kesini biar dua cewek ini tuh tahu. Kalau misalnya cewek nolak cintanya Mas Nanang, waduh, nanti bisa kayak Karina gini, blangsak, miskin lagi. Nggak punya uang ya. Aduh, mau lagi. Blangsak. Situ yang norak. Nih habisin nih, minum. Norak. Karina marah ya. Ini apa-apaan sih? Yang utang Karina kenapa saya yang ditagih? Nyebelin banget sih. Bentar. Aku nggak boleh marah-marah dong. Justru dengan SMS ini adalah alat untuk aku nyingkirin si pelakor yang nggak tahu diri itu. Ya. Duh. Macet banget ya. Sepanjang ini lagi macetnya. Iya, tadi kan emang di Maps-nya suruh lewat jalan ini. Ya udahlah kita jalan aja biar cepat sampai. Mas Abi serius? Emang nggak jauh restorannya? Ya jauh, tapi kan percuma juga kalau nunggu di sini. Mau nungguin macet. Nggak sampai-sampai juga yang ada. Ya udah. Oke, kita jalan aja.
cuman hak aku, kebenaran aku, dan perasaan aku. Dan untuk mencintainya tanpa batas, aku malah nggak perlu dia. Siapa ini? Ya, halo? Kamu mencari saya? Siapa ini? Saya tahu. Bos kamu. Sang Tuan Muda Abimana. Ingin sekali bertemu dengan saya. Apa maksud perkataan Anda? Tidak semudah itu, David. Tidak semudah itu kamu menemukan saya. Hanya saya yang berhak menentukan. Kamu bisa bertemu dengan saya atau tidak. Kurang ajar. Siapa ya? Ayo. Sabi, masih jauh nggak sih? Mas Sabi sebenarnya tahu nggak sih ini restorannya ada di mana? Ya tahu, tapi kok sampai-sampai ya? Mas Sabi. Udahlah daripada ke restoran nggak tahu di mana tempatnya, mending itu aja yuk kita makan di situ tuh. Warung? Saya udah ngajak kamu jauh-jauh ke sini, masa makannya di warung? Tapi saya udah lapar banget nih. Ya saya juga lapar, tapi masa makan di warung sih? Ya habis di mana? Yaudah. Ayo. Halo, Bos. Kamu masih mengikuti mereka? Masih, Bos. Pokoknya kamu terus ikutin mereka, jangan sampai lolos. Siap, Bos. Tidak semudah itu. Kamu bisa ajak jalan-jalan romantis dengan Kinan. Mencintai seseorang bukan selalu berarti harus memiliki. Kadang-kadang cinta itu harus ikhlas, Amanda. Dan itu yang kamu gak pernah paham. Padahal selama ini, David selalu nemenin aku. Meskipun dia tahu aku berbohong, dia tetap belain aku. Kalau David benci sama aku, dan dia pergi ninggalin aku, itu artinya gak akan ada lagi orang yang peduli sama aku. Dan selamanya aku akan selalu sendirian. Kenapa sih? Yang ada di Instagramnya si Reno malah foto si cewek kampiungan itu. Harusnya kan gue. Enggak. Pokoknya gimana pun caranya gue harus nyingkirin si cewek kampiungan itu dari Reno. Gak bisa, gue harus bertindak. Tapi gue harus ngapain ya?
tahu gue harus ngapain. Mama Anita. Ya, dia belum tahu kan siapa sebenarnya si cewek kampungan itu. Apa sih? Gangguin orang yoga aja. Jadi ini mah calon menantu yang bakal diterima sama keluarga Sudirja. Seorang waiters. Reno, sini kamu. Hai Ma. Masa belum apa-apa udah marah? Gak ngajak lagi yoganya. Ini apaan? Oh. Pacar Reno? Emang kenapa? Pakai nanya lagi kenapa? Kamu pacaran sama waiters? Kamu masukin di sosial media lagi? Bikin malu aja kamu. Mama kan kemarin bilang sama Reno kalau Mama tuh gak mau pusing, gak mau banyak masalah. Ya Reno sengaja Ma posting Ana di sosmed biar Reno resmi pacaran sama dia. Dan Reno udah putus sama Sarah. Emangnya gak ada perempuan lain apa? Masa kamu harus pacaran sama waiters? Ntar kalau anak-anaknya temen Mama lihat, mau taruh di mana muka Mama, Reno? Ya taruh di situ aja lah Ma mukanya. Udah pokoknya Mama tenang aja. Reno gak bakalan bikin masalah lagi dan Reno gak bakalan bikin Mama malu lagi. Dan masalah postingan itu, Reno emang sengaja posting Ana di medsosnya Reno. Biar kalau si Sarah ngeliat, dia gak bakalan gangguin Reno dan bahkan gak bakalan gangguin Mama lagi. Oke? Udah ya, Mama tenang aja. No masalah. Reno, Mama belum selesai bicara. Kamu ya? Biasaan tuh anak. Yang nomor telepon itu nelponin mulu. Kok nggak ada ya? Hah, ini. Halo, selamat siang. Saya mau kasih tahu ke kamu ya. Saya paling nggak suka ditagih hal yang bukan tanggung jawab saya. Apalagi urusan Karina. Itu bukan urusan saya. Kalau kamu mau nagih ke Karina, langsung aja ke orangnya. Ngapain ke saya, nggak ada hubungannya sama saya. Atau kalau kamu mau tagih ke teman-teman arisan juga bisa kok. Saya bisa kasih nomor teleponnya. Gimana? Baik, Bu. Sebenarnya siapa sih orang itu? Dan apa maksud dia nelpon aku? Manda? Maaf ya, aku langsung masuk. Ini aku bawain makanan buat kamu. Ya makasih. Aduh Amanda, harusnya kamu gak usah repot-repot. Lagian aku udah bilang kan, aku gak perlu dikasihani. Fit, aku sama sekali gak ada niat untuk ngasihanin kamu. Aku cuma sadar selama ini kamu udah baik dan perhatian banget sama aku. Jadi sekarang giliran aku yang perhatian ke kamu. Ya walaupun aku tahu sih ini gak seberapa sama apa yang udah kamu lakuin sama aku selama ini.
Amanda, mending sekarang kamu pulang aja ya. Aku harus pergi soalnya. Kamu semarah itu ya sama aku? No, bukan itu. Nanti kita bicarakan soal itu aja nanti, Len. Aku harus pergi. Kamu mau kemana? Amanda, sorry. Aku nggak ada waktu lagi. David? David, tunggu. Kamu mau kemana? Aku harus pergi, Amanda. Iya, pergi kemana? Aku baru dikasih alamat di mana aku bisa temuin kakak tirinya, Tuan Muda. Abi punya kakak tiri. Siapa? Panjang ceritanya, Amanda. Tapi yang jelas, belakangan ini dia sering meneror keluarga Tuan Muda. Makanya aku dikasih tugas untuk temuin dia. Aku harus pergi. Enggak. Aku ikut ya, aku nemenin kamu. Amanda, nggak usah, ini sangat berbahaya. Fit, aku sadar banget selama ini aku punya banyak salah sama Abi dan juga sama kamu. Siapa tahu kalau aku ikut aku bisa bantu. Ya? Udah. Bawel. Yuk, cepetan. Kita ayo buru-buru kan? Susah banget sih dibilangin. Ternyata benar ya. Mas Abi bilang enakan makan di sini daripada di warung yang tadi. View-nya bagus. Emang nggak pernah salah deh pilihannya Mas Abi. Iya. Emang udah gak makan di warung sih. Tapi nyampe sini juga pesennya mie juga. Gimana sih? Tapi enak kan? Ya. Biasa aja. Kok biasa aja sih? Orang enak kayak gini. Ya biasa aja, kalau cuma mau makan mie kan bisa minta Jumi bikinin di rumah. Ngapain harus jauh-jauh sampai ke sini makan mie juga? Tapi beda lah Mas, makan di rumah sama makan di sini. Di sini tuh makannya pakai view. Tuh, bagus banget. Sama aja. Beda lah. Sama. Mas Abi. Kayaknya enak deh kalau pesen jagung bakar. Itu aja belum habis, pakai mau pesan yang lain segala. Udah habisin dulu, baru pesan lagi yang Enak kan sekarang? Enak gak? Enak. Ya iyalah enak. Orang disuapin. Ini baru enak. Ya udah nih makan lagi. Ya 2 piring. Biarpun makannya cuma mie kayak gini, tapi kita tetap romantis ya. Apanya yang romantis? Orang saya jadi disuapin gini kayak orang sakit. Tapi seneng kan? Seneng nggak? Seneng nggak? Mau kerjaan saya kamu kan? Sekian lama aku mencoba. Mbak, saya mau mie-nya 1 lagi ya. Iya Mas. Tadi aja bilangnya biasa aja. Sekarang malah nambah. Itu kan tadi. Lagian kapasitas perut saya itu beda sama kamu.
Kamu sih mungkin cukup semangkok. Saya kan nggak mungkin cukup semangkok. Ini Mbak jagungnya, Mas. Silakan. Makasih ya, Bu. Ya. Loh, kamu jadi pesen jagung? Jadi dong, kan tadi saya bilang saya mau jagung. Tapi kok kayak saya kenyang ya, Mas? Kan? Kebiasaan. Lapar mata. Terus ini siapa yang mau makan? Mana pesannya pakai 2 lagi? Ya udahlah, dibungkus saja. Nanti juga bisa kita makan kan di mobil. Kita. Kamu aja yang makan, kan kamu yang pesen. Bener ya, nggak mau. Kalau saya mau ketemu sama Dharma, saya harus ke suatu tempat. Adikku Abimana Sudirja. Di mana David? Kita semua mesti hati-hati, Nit. Dharma akan nyakitin kita juga. Apa sih Dharma itu? Emangnya kita salah apa sama dia? Sekarang ada harga yang harus dibayar oleh keluarga Sudirja. Setiap orang pasti punya alasan saat mereka melakukan sesuatu. Papa Mas Abi juga punya alasan kenapa sampai dulu melakukan hal itu.